Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qosinatul Oza, NPM 1911010282 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Happy Komikesari, yaitu mencari artikel atau web, berita hoax, dan solusi untuk pendidikan saat ini. Yang pertama, paracetamol adalah obat COVID-19 varian Omicron. Keterangan gambar, beredar sebuah informasi pada pesan berantai WhatsApp yang menyebabkan paracetamol 500 mg bisa dijadikan sebagai obat COVID-19 varian Omicron. Faktanya, penggunaan tersebut hanya digunakan untuk menghilangkan gejala saja, bukan hanya untuk menghentikan infeksi dalam tubuh. Dikutip dari Freemnews ID, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Dr. Arosdiani menjelaskan, pasien COVID-19 tidak bisa sembarangan mengonsumsi obat. Menurutnya, obat yang dikonsumsi pasien COVID-19 harus berdasarkan resep atau anjuran dokter. Kemudian yang kedua, guru ngaji di Balangan Lumpuh Selatan divaksin. Faktanya, Direktur RSUD Balangan, Dr. Sudirman, menyampaikan bahwa informasi di media sosial yang menyebut warga mengalami kelumpuhan akibat vaksinasi COVID-19 ini tidak benar atau hoax. Ia menjelaskan pasien datang ke IGD RSUD Balangan dengan keluhan nyeri kepala kurang lebih 1 minggu, badan lemas, mual, dan muntah. Dari hasil wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang laboratorium, diagnosis sementara dari dokter spesialis penyakit dalam menyatakan yang bersangkutan mengalami infeksi saluran kemih dan hepatitis. Dr. Sudirman juga mengatakan bahwa berdasarkan diagnosis sementara oleh dokter spesialis saraf, dicurigai yang bersangkutan mengidap tumor di kepala. Sedangkan dari analisis dokter spesialis mata, dicurigai mengidap papil. Sementara itu, Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan, Rahwi, mengimbau kepada warga masyarakat Balangan tidak perlu khawatir dan takut untuk divaksin. Yang ketiga, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 memiliki imunitas lebih baik ketimbang yang divaksin. Beredar postingan narasi di Twitter yang mengklaim bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh lebih baik ketimbang orang yang sudah vaksin 2 dosis. Dalam postingan tersebut melampirkan bukti klaimnya dengan menunjukkan sebuah laporan berbentuk artikel yang diterbitkan resmi oleh Badan Statistik Nasional Inggris. Setelah dilakukan pencairan, klaim tersebut adalah salah. Laporan resmi oleh Badan Statistik Nasional yang dijadikan bukti atas klaimnya sama sekali tidak membuat pertandingan mana yang lebih kebal antara orang yang divaksin dengan orang yang pernah terinfeksi COVID-19. Kemudian, solusi yang harus disampaikan oleh pendidik kepada siswa agar terhindar dari berita-berita hoax. Untuk meminimalisir dampak tersebut, kita sebagai pendidik turut memberi saran dan trik belajar mengenai hoax untuk anak-anak. Menyarankan anak-anak mulai mengenali situs-situs
yang sah dan mulai lebih cermat mengenali konten-konten berkualitas rendah. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau yang mencantumkan link, baik kita cermati terlebih dahulu alamat URL dari situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Dan jangan mudah terprovokasi dengan judul beritanya. Belajar untuk bersikap kritis terhadap berita apapun yang didapat. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah berita yang dapat itu benar adanya. Kemudian saring sebelum saring. Jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.